Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari, MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, dan yang saya sayangi kedua orang tua serta teman-teman, tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Andini Nurma Isyati, saya mahasiswi dari Fakultas Tadris Umum, program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT. Pengertian penilaian dan evaluasi. Penilaian atau evaluasi ialah kegiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan nilai dari objek yang ada dalam dunia pendidikan, atau ukuran antara baik dan buruk, dan nilai itu bukan tujuan dalam pendidikan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Penilaian biasanya dengan tes tulis, tes lisan, atau dengan penugasan, dan dalam penilaian biasanya sering dijumpai dua istilah, yaitu pengukuran dan penilaian. Titik penilaian berbeda dengan pengukuran. Evaluasi hasil belajar adalah menerapkan tes yang memberikan perlakuan berupa sekumpulan gagasan yang dirancang untuk mendapatkan respon tentang fasilitas pendidikan, psikologi, dengan ketetapan yang dijadikan dasar. Makna pengukuran ialah sebagai ciri khas tertentu yang dikuasai oleh objek dalam formulasi yang jelas. B. Fungsi evaluasi bagi pendidikan. Fungsi evaluasi bagi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, fungsi eduktif. Fungsi ini bertujuan memperoleh informasi mengenai keseluruhan dari sistem pendidikan. Yang kedua, fungsi diagnostik. Fungsi ini dapat menemukan problem yang sedang dialami pelajar selama pembelajaran. Yang ketiga, fungsi administratif. Evaluasi bertujuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi meneruskan perkembangan peserta didik berikutnya. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah fungsi kurikuler. Tujuannya memfasilitasi data dan informasi yang akurat untuk kemajuan berikutnya. Sedangkan fungsi evaluasi sendiri ada 3. Yang pertama itu bagi pendidik. Contohnya, memantau segala kesulitan dalam menjalankan proses pendidikan. Yang kedua itu peserta didik. Yang kedua itu bagi peserta didik. Contohnya, menentukan kesuksesan peserta didik ke depannya. Fungsi yang ketiga itu bagi sekolah, ialah untuk mengetahui. Contohnya, memperkirakan keberhasilan pendidik dalam mengajar dan memajukan prestasi belajar. Selanjutnya yang C, tujuan dan fungsi penilaian. Yang pertama, tujuan umum, digunakan selama proses pembelajaran dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Yang B, menetapkan hasil kemajuan peserta didik. Yang C itu menganalisis pemahaman peserta didik tentang materi yang disajikan. Yang kedua itu ada tujuan khusus. A, meningkatkan aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidikan. Yang B itu menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi pendorong kesuksesan dan kegagalan pelajar, dan menemukan solusi pemecahan masalah bagi guru. Yang ketiga itu ada fungsi penilaian. A, fungsi. Yang pertama sebagai tolak ukur, yang kedua itu sebagai pemilihan, yang ketiga itu mengadakan seleksi atau penilaian,
terhadap peserta didiknya. Yang keempat untuk pertimbangan, yang kelima itu untuk penempatan, yang keenam untuk diagnosis, yang ketujuh untuk keberhasilan. Yang B, fungsi khusus ada 3. Yang pertama segi psikolog, yang kedua segi didaktif, dan yang ketiga segi administratif. Yang D, penilaian dalam pembelajaran. Penilaian memiliki arti hamper sama dengan kegiatan sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskripsi peristiwa tertentu. Bedanya, penelitian diawali dari permasalahan yang bertujuan menemukan prinsip baru untuk mengeneralisasi variabel yang diteliti. Menemukan prinsip baru untuk mengeneralisasi variabel yang diteliti. Yang E, ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Itu ada 4. Yang pertama, dilaksanakan secara tidak langsung. Yang kedua, penilaian pendidikan menerapkan ukuran yang serupa. IQ 105 tergolong normal, IQ 80 dikategorikan dulu. Yang ketiga, penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak sinkron dari awal sampai akhir. Yang keempat, penilaian dalam pendidikan terkadang tidak sinkron. Yang F, teknik penilaian teknik non-tes adalah mengetahui tentang kepribadian siswa dan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang A, skala bertingkat, yang B, kuesioner, yang C, daftar cocok, yang D, wawancara, dan yang E, pengamatan. Selanjutnya G, macam-macam penilaian, ada 5. Yang pertama, penilaian formatif. Pelaksanaannya diakhiri pembelajaran guna melihat keberhasilan pencapaian selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah memberikan informasi pada pendidik. Yang B, penilaian sumatif. Pelaksanaannya itu di akhir pembelajaran guna mendeteksi pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang C, ada penilaian diagnostik, mengamati kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya. Selanjutnya, penilaian selektif digunakan untuk menyeleksi para siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba. Yang terakhir itu ada penilaian penempatan, berfokus pada kesiapan peserta didik dalam menghadapi program pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa